selamat sore Raditya dan Umay. Sore Kak, sore Miss. Gimana kabarnya Radit dan Umay? Baik Miss. Oke, tunggu sebentar ya. Ini Miss lagi nyambungin. Udah, sekarang suaranya gimana nih? Radit dan Umay, sudah lebih jelas belum nih Sudah suaranya? lebih jelas Miss. Udah lebih jelas ya? Oke, mantap. Thank you Umay dan Radit ya. Tunggu sebentar, Miss mau rename dulu. Oke, sudah. Nah, ini dia. Kita ketemu lagi ya, Radit dan Umay. Mana nih? Belum kelihatan wajah-wajahnya teman-teman nih. Radit dan Umay. Mis pengen lihat dulu nih wajah Umay dan Radit. Oke, sudah kelihatan sekarang. Kita sapa dulu teman kita yang baru saja join. Ada Kenzi nih, Radit dan Umay. Halo Kenzi, selamat bergabung. Halo Kenzi. Halo, Oke, sudah ada Kenzi, Radi, dan Umay ini ya. Kenzi gimana kabarnya Kenzi? Oke, Kenzi sudah bisa baik dengar suara Miss? Kak. Oke, sudah bisa ya. Thank you Kenzi. Oke, di sini kita tunggu dulu yang lain join sambil teman-teman boleh masuk ke Kahoot ya. Kita akan bermain kuis. Nah, coba Radit, Umay, dan Kenzi boleh masuk ke Kahoot ya. Lalu join a game. Nah, ini sembari Miss akan menyiapkan gamenya untuk pinnya ya. Teman-teman bisa masuk ke Kahoot dulu nih. Oke, kita sambil menunggu yang lain join ya. Nah, ini Miss sudah siapkan kuisnya. Kuisnya ini biasanya ketemu di kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Kuis, kuis trivia namanya. Ada yang sudah pernah main kuis trivia di sekolah? Ya, belum ada. Coba Miss mau share screen dulu ya, biar kelihatan lebih jelas. Nah, jadi nanti pertanyaannya munculnya dari share screen-nya Miss ya. Kemudian nanti teman-teman jawabnya dari Kahoot. Nah, di sana ada beberapa opsi jawaban yang bisa teman-teman klik. Nah, itu untuk tombol-tombolnya. Ada warna merah, kuning, biru, dan hijau. Kemudian, Miss lagi nyiapin pin gamenya nih ya. Kenzi, Radit, dan Umay bisa masuk bergabung. Pin gamenya 202 3272. Nah, boleh bergabung dulu nih untuk pin gamenya. Misalkan share juga di chat Zoom, nanti barangkali ada yang mau join lagi ya. Nah, nanti bisa langsung masuk ke sini. Oke, teman-teman. Nah, kita tunggu dulu Umay, Radit, dan Kenzi ya, supaya bisa bergabung di sini. Oke, di sini sudah ada Kenzi. Kita tunggu Umay dan Radit nih. Umay dan Radit ya. Boleh dimasukkan pin gamenya ini sambil Miss mau remind ke grup ya. Kita remind dulu teman-teman yang lain belum join nih. Oke, Python Start 2 hari Jumat. Oke, ini dia grupnya. Ah, sudah Miss remind. Nah, ini sudah ada Radit, Umay, dan Kenzi ya. Kita langsung mulai saja. Nah, ini sepertinya ada yang baru saja join. Halo Janet, selamat bergabung. Janet boleh dibuka Kahoot-nya dulu ya. Nah, kita mulai dengan bermain kuis nih. Kita tunggu Janet dulu ya teman-teman ya. Janet baru saja masuk nih. Oke, Janet boleh masuk ke Kahoot. Kemudian pin gamenya adalah 2023272. Nah, kita masuk ke Kahoot. Kemudian kita masukkan pin gamenya. Oke, di sini sudah lengkap ya. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Nih, pertanyaan yang pertama. Apa nih? Nah, ini sedang ada pengantarnya ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman. Pikachu. Buntut Pikachu yang mana nih yang benar? Yang kanan atau yang kiri ya? Yang suka nonton Pikachu siapa nih di sini? Tuh, yang
Kanan ternyata jawabannya ya. Wah, oke, lanjut lagi. Nih yang bener pasti sering nonton Pikachu nih. Lanjut lagi berikutnya. Kita cek dulu. Wah, Radit sama Janet ya. Oke, good. Lanjut lagi. Berikutnya, urutan warna yang tepat pada logo Indomaret nih, teman-teman. Yang sering belanja atau sering lewat ya. Indomaret tuh warnanya apa sih? Tuh, ada warna merah, kuning, biru, atau merah, hijau, kuning, atau yang lainnya nih. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu. Indomaret tuh warnanya apa ya? Nih, ini sebenarnya sering ketemu ya, daily life ya. Oke, ternyata yang bener satu orang nih, siapa nih, teman-teman? Wah, Janet, Janet ya. Oke, good. Lanjut lagi. Berikutnya, minuman ini bernama apa nih, teman-teman? Tiap hari minum ya. Tiap hari minum nih. Jawabnya ternyata air bening. Enggak, ini lucu-lucuan aja, teman-teman ya. Nggak usah dibahas serius. Lanjut lagi berikutnya. Kalau air putih itu warnanya putih berarti susu ya. Kalau itu kan bening, jadinya air bening. Berikutnya, sekarang garis melengkung nih di Spotify. Nah, yang suka dengerin musik, yang suka dengerin lagu ya di Spotify, pasti tahu nih, lengkungannya ada berapa di logo Spotify ya? Ada tiga, teman-teman. Nih, yang jawab dua ya, yang benar ya. Oke, lanjut lagi. Next. It's okay. Lanjut berikutnya ya. Logo Instagram. Nah, teman-teman yang sering pakai IG nih, pakai Instagram. Logo Instagram itu yang mana nih? Nomor satu, dua, tiga, atau empat ya? Oke, ternyata nomor empat ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Janet, tuh, Janet masih di urutan pertama ya. Nah, lanjut lagi berikutnya. Sekarang ada matematikanya dikit ya. Nih, sekarang perseginya nih. Total jumlah perseginya ada berapa, teman-teman? Nah, kotak yang paling luar itu ya. Terus habis itu kotak kecil-kecilnya ada berapa? Kemudian totalnya ada berapa nih perseginya? Nah, ini sepertinya ada yang baru saja Yang join. kamu lihat di Halo sana. Arya, Mana selamat suaranya? sore. Halo Suaranya Arya, mana? selamat sore Apa Arya. ya? Oh, udah muncul tuh suaranya. Sudah dengar suara bis atau belum nih Arya? Oh. Aku dengar. Oke, Arya boleh Aku join ke Kahoot ya. Kita main kuis dulu Arya. Boleh aku tak join ke bisa Kahootnya. ikut. Oh, kenapa Arya? Aku tak bisa ikut. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Arya boleh coba loh Ini masuk udah ke baru mulai itu. Kahoot. Nah, ini baru aja mulai nih. Baru kan. Nah, kita melatih fokus dulu ya, main kuis dulu nih. Oke, lanjut lagi ya. Arya kalau mau join pin gamenya, Miss kirim di chat Zoom nih. Pin gamenya 2023272 ya. Nih, Miss kirimkan ulang lagi di chat Zoom. Arya boleh join ya ke Kahoot, kemudian join again. Nah, nanti langsung aja masuk ya. Nanti langsung bisa ikut gamenya nih. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Berikutnya. Nah, ini I Gusti Ngurah Rai nih di uang pecahan berapa, teman-teman ya? Sering pakai uang tunai. Nah, ini uang berapa ya? Apakah 5.000, 50.000, atau 20.000, atau 10.000, teman-teman? Wah, bener dong. Oke, mantap. Arya sudah bisa belum? Sudah bisa join? Atau ada kendala? Boleh disampaikan, Arya. Nah, sambil menunggu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Arya boleh masukkan pin game dan nama. Nanti otomatis akan masuk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gudeg nih. Gudeg itu berasal dari daerah mana, teman-teman? Apakah Yogyakarta? Wah, benar tiga orang ya. Oke, Yogyakarta, teman-teman. Gudeg itu dari Yogyakarta. Lanjut lagi berikutnya.
Nah, sekarang foto Oto Iskandar di Nata. Itu ada di uang pecahan berapa nih, teman-teman? Uang pecahan 2.000, 10.000, 10 atau 20.000 atau 1.000 nih. Nah, ternyata 20.000 ya, teman-teman ya. Kalau 1.000 siapa itu? Pati murah ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Naik, wih, lumayan naik ya, Kenzi. Oke, good. Lanjut lagi. Semangat. Nah, ini Arya sudah bisa join ya. Kita langsung mulai. VIP itu singkatan dari apa nih, teman-teman? Kira-kira VIP ya, sering dengar ya, ada istilah VIP itu. Apa itu VIP? Aku sudah tahu dari sekolah. Wah, udah tahu. Very important person. Wah, teman-teman ternyata tahu semuanya dong. Iya Keren ya. dong, sekolah. Iya. Oke, naik nih, Arya. Oke, good Aku job. ngakatin dari tadi. Lanjut lagi. Baru aja mulai, Arya. It's okay, nggak apa-apa ya. Mulai. Sekarang Bika Ambon nih. Tadi gudeg, sekarang Bika Ambon ya. Kita sambil mengenal Bisa makanan-makanan aku. daerah. Bika Ambon tuh daerah mana, Ambon. teman-teman? Iya, mana tuh? Bika Ambon. Apakah Medan? Makassar? Wah, Medan. Apa? Medan ya, teman-teman ya. Ternyata ya, Kirain walaupun Ambon. ada Ambonnya ternyata dari Medan. Wis juga dulu kiranya dari Ambon tuh. Karena namanya ada Ambonnya. Lanjut lagi berikutnya GPS ini singkatan berkaitan dari apa sama sih? teknologi nih. GPS. Nah, ini menambah pengetahuan ya. GPS itu singkatan dari apa nih teman-teman tuh? Di HP ya biasanya ketemu ya. Ini baru aja yang join. Halo Rifano, selamat sore. Aku Nah, jawab ini kita dulu. lagi main kuis nih Rifano. Nah, kalau Rifano mau join, kita masuk ke Kahoot ya. Pin gamenya Miss akan kirimkan ke Rifano di chat Zoom. Tunggu sebentar. Miss akan kirimkan di chat Zoom. Ini adalah pin gamenya ya. Rifano boleh join ke Kahoot nih. Kemudian masukkan pin gamenya, otomatis akan masuk ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti Rifano bisa Satu. sambil mengikuti. Go. Nah, sekarang pertanyaannya nih, robot. Robot? Robot itu singkatan dari apa, teman-teman? Bro, Iya. kenapa sih Robot robot? itu ternyata ada singkatannya Kenapa ya. sih? Kenapa sih? Apa tuh, teman-teman? Rusty Robot. old broken oboe trash. Boleh Iya, dipilih. namanya. Ah, Ah, dua yang jawab benar. Resident Official Board of Technology. Rusty old broken off. Oke, teman-teman. Satu soal lagi ya. Satu Tapi soal kenapa lagi. yang lingkaran? Satu soal lagi setelah itu kita lanjut. Nah, berapa kali kata Indonesia disebutkan dalam lagu Indonesia Raya, teman-teman? Nih, tiap hari Senin biasanya upacara ya. Nah, itu pasti nyanyi lagu Indonesia Raya tuh. Berapa kali Indonesia Raya disebutkan dalam lagu Indonesia Raya? Oke, apakah 7, 9, 8, atau 10 kali? Oke, teman-teman, Oh, ternyata 10 kali ya. tidak ada yang jawab. Oke, teman-teman ya. Good. Nah, Jadi tak berikutnya semua. kita lihat. Juara Semuanya pertama ada menarik sih. Janet, lalu juara kedua ada Kenzi, juara Kenapa ketiga tidak ada Umay, Radit, dan Arya. Nanti tadi Rifano belum join ya, it's okay. Kapan-kapan join lagi ya, Rifano ya. ada Oke, teman-teman, mantap ya. Kita akan Danau masuk ke lanjutkan ini. lagi. Iya, Arya. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke materi, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan bahas materinya tentang apa nih? Ada yang sudah lihat pada platform Algorithmics? Nih dia, struktur data bersarang, teman-teman. Ini sepertinya sudah pernah teman-teman pelajari, namun Miss akan review lagi ya terkait struktur data bersarang. Oke, siapa yang masih ingat apa itu struktur data bersarang nih? Siapa yang tahu? Boleh berpendapat nih, apapun boleh teman-teman. Miss akan mendengarkan. Yang masih ingat struktur data bersarang nih yang seperti apa ya? Penggunaannya atau fungsinya atau bagaimana penggunaannya dalam aplikasinya? Boleh dijelaskan nih, siapa yang mau menjelaskan? Ada yang tahu?
Belum ada, kalau belum ada kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Miss akan review-review supaya teman-teman ingat kembali. Nah, sebelum itu kita akan bahas terkait tipe data. Ini kemarin sudah ya, sudah kita review nih. Tipe data teman-teman, coba boleh disebutkan tipe data yang sering teman-teman temui? Ayo, siapa mau nyalakan audionya? Integer, Ya, integer. float, sama Float string. sama string. Oke, good job Umay, thank you. Nah, tadi betul banget ya. Ada integer atau bilangan bulat, kemudian ada string atau sebuah kalimat ya, kata-kata dan juga ada float itu yang ada tanda koma itu ya, desimal. Ya, thank you Umay. Lanjut lagi teman-teman. Berikutnya setelah yang disebutkan oleh Umay ya, ada juga tipe data Boolean teman-teman ya. Boolean itu bernilai true atau false. Nah, jadi nilainya bisa true dan juga false. True jika benar, false jika salah. Kemudian lanjut lagi, berikutnya ternyata ada list ya. Ada list. List itu juga termasuk tipe data, teman-teman. Kalau variable itu hanya menyimpan satu data ya. Kalau list kemarin dia bisa menyimpan banyak data ya. List dapat menyimpan banyak data. Kemudian ada dictionary. Nah, dictionary ini adalah sebuah kamus. Dia ada sebuah pasangan-pasangan key dan value. Ada kunci dan nilai. Nah, itu ya. Ada key dan value. Itu untuk dictionary. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Setelah tipe data, kita akan bahas tentang jenis-jenisnya. Tipe data itu ternyata ada yang tidak dapat diubah dan ada juga yang dapat diubah. Nah, ternyata yang tidak dapat diubah itu ada bilangan bulat, kemudian desimal, dan juga ini ada garis ya. Sebelumnya kita belum pernah bahas ini yang garis, tapi kita bahasnya dua aja. Cukup yang bilangan bulat dan desimal. Nah, jadi dia merupakan tipe data yang tidak dapat kita ubah-ubah gitu ya. Kemudian kalau yang bisa diubah-ubah itu adalah list dan juga dictionary. Contohnya kemarin yang sudah kita pelajari di minggu lalu, dictionary dan list kita bisa mengubah-ubah menggunakan fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan kemarin ya. Ada remove, kemudian append, dan lain-lain untuk menambah, mengurangi, mencari, kemudian memotong ya. Teman-teman bisa mengurutkan menggunakan perintah short ya. Nah, itu bisa diubah-ubah artinya. Jadi ada list dan dictionary ya yang bisa kita ubah-ubah. Oke, lanjut lagi. Berikutnya nah, sekarang kita review tentang dictionary. Dictionary ini adalah sebuah pasangan-pasangan ya, teman-teman ya. Jadi dia tipe datanya memiliki kumpulan pasangan key dan value, kunci dan nilai. Nah, masing-masing memiliki kunci dan nilai satu-satu, teman-teman ya. Kuncinya satu, value-nya juga satu. Kemudian mereka penulisannya seperti ini. Ada titik dua, lalu ada koma. Dipisahkan dengan tanda koma, teman-teman. Oke, lanjut lagi berikutnya ya. Setelah membahas tentang dictionary, kita akan bahas tentang fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan pada dictionary. Kemarin ada perintah len, itu fungsi yang kita gunakan untuk menentukan panjang sebuah dictionary. Kemudian untuk mencari sebuah kata di dalam kamus atau dictionary, maka kita bisa menggunakan perintah in. Kemudian, teman-teman bisa menghapus sebuah kunci atau value di dalam sebuah dictionary menggunakan del ya, menggunakan perintah del atau delete gitu. Nah, ini untuk fungsi-fungsi atau perintah-perintah yang ada di dalam dictionary, teman-teman. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu sebelum Miss akan lanjutkan materinya tentang dictionary, kemudian list, tipe data, jenis data. Apakah ada yang mau bertanya? Belum ada, Miss. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Thank you, Umay. Nah, berikutnya, nih kita akan bahas materi baru tentang struktur data bersarang. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah belajar tentang list, sudah belajar tentang dictionary. Kemudian, jika teman-teman perhatikan di layar, nah ini ada sebuah dictionary nantinya di dalam list misalnya ya. Nah, jadi kita buat nih, ada staff ya, di sini staff sama dengan Jones, Swift itu yang pertama. Kemudian berikutnya staff sama dengan
Nah, ini kurung siku dulu. Berarti dia adalah sebuah list, teman-teman. List tersebut berisi sebuah, nah, dictionary. Jadi di sini ada list, ada sebuah list di dalam list. Kemudian ada dictionary di dalam list. Nah, itu. Jadi yang disebut dengan struktur data bersarang itu ada sebuah yang bersarang, teman-teman. Sebuah data yang bersarang. Sebuah data yang bersarang. Contohnya ini tadi, list di dalam list atau dictionary di dalam list. Nah, itu maksudnya tadi struktur data bersarang seperti itu. Oke, gitu ya. Penulisannya contohnya seperti yang ada di layar ini, teman-teman. Kemudian berikutnya, nah ini ada beberapa contoh juga. Oke, kita bisa lanjutkan langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Di sini teman-teman diminta untuk munculin output seperti yang ada di contoh di bagian bawah itu ya. Enter last name. Kemudian kita inputkan sebuah nama, lalu muncul. Wah, ternyata profilnya ada motion designer. Kemudian portofolionya ada NFS dan Minecraft. Kemudian di sebelah kanan ketika kita inputkan John, maka muncul informasi tentang profile dan juga portofolio ya. Untuk informasi profile, nah ternyata dia 3D designer dan juga portofolionya adalah World of Tanks. Nah, ini masing-masing ketika kita sebutkan sebuah nilai atau sebuah key ya, nanti akan muncul nilainya. Nah, nilainya itu adalah sebuah informasi tambahan yang ada di dalam data bersarang tersebut. Nah, gimana sih Miss? Coba nanti kita bahas ya. Kita lihat lagi. Oke, di sini teman-teman. Cara penulisannya ya. Kita memiliki sebuah data bersarang designers ya. Designers di sini adalah sebuah struktur data bersarang. Kemudian kita perhatikan di sini diam awalnya adalah sebuah dictionary ya teman-teman ya. Karena di sini ada kurung kurawal. Coba misalkan tandai supaya teman-teman lebih paham ya. Ada kurung kurawal seperti ini, artinya dia adalah sebuah dictionary. Nah, di sini ada Jones. Berarti Jones merupakan key yang pertama. Dia adalah key. Ada Jones, kemudian ada Swift. Nah, John dan Swift dia merupakan key di dalam sebuah dictionary. Kemudian, masing-masing dari key tersebut memiliki key dan value lagi. Jadi ada sebuah dictionary di dalam dictionary. Ada sebuah kamus di dalam kamus gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ternyata Jones memiliki value dalam bentuk dictionary. Dictionary-nya adalah yang pertama profile, kemudian ada 3D designer. Nah, jadi ada data di dalam data, teman-teman ya. Kemudian di sini portofolionya, nah ternyata ada World of Tanks. Nah, bagaimana jika portofolionya tidak hanya satu? Ternyata kita bisa membuat sebuah list di dalamnya. Nah, jadi ada sebuah value dalam bentuk list nih. Ternyata portofolionya Swift ada NFS dan Minecraft. Nah, jadi ada dua jenis ya, tidak hanya satu. Kalau ada dua atau lebih, teman-teman bisa menyimpannya dalam sebuah list. Atau kita tandai dengan kurung siku seperti ini, teman-teman. Nah, kalau ada kurung siku seperti ini artinya dia adalah sebuah list. Nah, yang perlu diingat-ingat ya, kalau kurung kurawal, dia adalah sebuah dictionary. Kalau kurung siku, dia adalah sebuah list. Kalau pakai kurung biasa, berarti dia adalah fungsi. Nah, itu yang sering kita temui, teman-teman ya. Kurung itu ada perbedaannya untuk penggunaannya. Ada kurung biasa, kurung kurawal, kurung siku. Masing-masing memiliki makna yang berbeda di dalam Python. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Berikutnya, ini contohnya ada sebuah informasi di dalam perusahaan. Berdasarkan nama ya, ternyata Jones memiliki profil sebagai 3D designer. Kemudian, portofolionya John ternyata pernah membuat World of Tanks, misalnya seperti itu. Kemudian, kita misalnya nih, membuat sebuah data. Kita contohkan yang ada di sini aja ya teman-teman ya. Designer, kalau gini kita ganti students ya. Nama struktur data bersarangnya kita ganti dengan students. Kemudian ada siapa saja? Ada Umay, Kenzi, Arya gitu ya. Kemudian ada Rifano, Janet. Nah, jadi Miss bisa sebutkan. Ada Raditya gitu ya. Nah, masing-masing student itu memiliki profile. Misalnya sudah kelas berapa ada tulisannya gitu ya, informasi di datanya. Kemudian portofolionya, dulu pernah membuat game apa? Game Arkanoid misalnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita bisa
mengaplikasikan, menyimpan sebuah data yang sangat kompleks di dalam sebuah struktur data bersarang. Nah, jadi kenapa kita belajar ini, Miss? Pentingnya buat apa? Untuk membuat sebuah cara untuk menyimpan data yang kompleks. Nah, jadi biar lebih simpel, teman-teman. Kalau kita nyusun di araan gitu ya, datanya kalau berserakan, nih, misalnya kalau teman-teman ngumpulin datanya dalam bentuk file, ya, dalam bentuk kertas, kita simpan di lemari. Nah, kalau nggak terurut, teman-teman, itu nanti sewaktu-waktu teman-teman mau cari, itu kebingungan ya. Harus digeledah satu persatu, dibuka satu persatu. Tapi lain halnya kalau teman-teman menyimpannya sesuai dengan jenis-jenisnya. Oh, di lemari pertama itu untuk buku-buku sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua untuk buku-buku cerita, lemari ketiga untuk buku-buku yang lainnya, misalnya tentang coding gitu. Kita sendirikan. Nah, kita kasih nama. Nanti teman-teman akan jauh lebih mudah mencarinya. Nah, sama seperti halnya kita membuat struktur data bersarang di dalam Python, teman-teman. Jadi kalau datanya sangat banyak ya, nah jadi kita bisa membuat sebuah struktur penulisan penyimpanan data seperti ini. Nah, itu untuk fungsinya ya, teman-teman ya, kegunaannya. Nih, lanjut lagi. Sebelum itu, apakah ada yang mau bertanya nih, teman-teman? Untuk kode yang ada di layar, apakah ada yang mau bertanya? Belum ada, Miss. Belum ada ya? Oke, Umay mewakili lagi. Nih, suaranya Kenzi Arya belum kedengeran nih. Janet, Radit, Rifano. Mana nih? Ada, Miss. Belum ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada, misalkan lanjutkan ya. Setuju? Belum. Belum ada, oke. Misalkan lanjut ya, berikutnya. Nah, nih, tadi ternyata ada sebuah data yang lebih kompleks, teman-teman. Contohnya, tadi di sini ada Jones, kemudian ada Swift ya. Lalu berikutnya kita buat sebuah variable surname yang digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna. Kita buat pertanyaannya adalah yang muncul pada output enter last name ya. Kemudian pengguna akan menginputkan data dan kita simpan di dalam variable surname. Kemudian kita buat sebuah condition, teman-teman. For info in designer, ya, in designer's your name, artinya untuk info yang sudah dimasukkan, ya, sudah ada di dalam struktur data bersarang designers, maka nah dia akan print info strip designer surname info. Maka dia akan muncul. Oh, ternyata dia ada ya. Misalnya Jones, profilnya 3D designer. Nah, itu muncul pada outputnya nanti seperti itu. Bergantung dengan key yang kita sebutkan, value yang kita sebutkan. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, nah, langsung kita akan praktik, teman-teman. Ternyata materinya cukup simpel ya, tidak terlalu banyak. Nah, sekarang kita akan buka platform algorithmics-nya dulu, teman-teman. Miss akan stop share. Nah, kemudian teman-teman silahkan untuk share screen. Kita buka pada modul 1, lesson ke-4 ya, teman-teman ya. Sudah sampai modul 1, lesson 4 ini. Miss cek ya, struktur data bersarang itu judulnya. Oke, teman-teman boleh login, masukkan username dan passwordnya ya. Ya, yang lupa boleh bilang sama Miss ya. Nanti Miss bantu cek untuk username dan passwordnya nih. Teman-teman boleh sambil share screen ya. Oke, di sini sudah ada Arya, kemudian ada Radit. Yuk, teman-teman yang lain. Kita share screen semuanya ya. Lanjut lagi, Kenzi. Oke, thank you. Rifano. Kemudian Umay. Oke, mantap teman-teman. Sudah ya. Lanjut lagi, kita akan bahas untuk nomor satu. Nah, di nomor satu ini teman-teman akan menemukan sebuah pertanyaan ya. Nah, pertanyaan apa di sana? Coba kita baca dulu teman-teman. Periksa pernyataan yang benar tentang struktur data bersarang. Nah, di sini ada beberapa opsi jawaban yang menurut teman-teman yang paling sesuai dengan struktur data bersarang itu yang mana saja. Miss akan kasih clue, jawaban yang benar di sini ada satu, dua, tiga. Ada tiga, teman-teman ya. Jawabannya yang benar di sini ada tiga. Nah, teman-teman boleh jawab dulu. Kita akan sambil bahas ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Bisa angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Itu yang benar ya. Sudah ketemu atau belum? Yang pertama? Sudah?
Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Nah, jadi kamus itu akan berisi pasangan key dan value, teman-teman. Nilai dan kunci. Kemudian daftar bisa menjadi nilai kamus. Nah, tadi seperti yang dicontohkan pada case sebelumnya ya. Untuk struktur data bersarang, ada sebuah list di dalam kamus loh, atau ada sebuah kamus di dalam kamus Dani. Miss, ini Oke. ada dua jawaban yang benar, Miss. Yang daftar dapat berisi itu ada dua di aku. Oh iya, Umay. Sepertinya jawabannya di situ yang benar ada dua. Iya, betul, Umay. Boleh dipilih salah satu aja ya, Umay ya. Oke, Boleh Miss. dipilih. Oke, Umay. Kita coba ya. Di kemarin sepertinya di kelas sebelumnya juga sama, mengalami hal yang sama. Pertanyaannya, jawabannya ada yang double ya. Nah, itu kemarin sepertinya teman-teman ada yang pilih salah satu, bisa lanjut itu, bisa centang hijau. Oke, gitu ya. Lanjut lagi berikutnya, yang ketiga adalah kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah, angka, string, dan nilai logika. Nah, jadi kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Ada angka, string, dan nilai logika. Tadi ya, teman-teman ya, ada yang bisa diubah-ubah, ada yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi teman-teman bisa isi dengan data yang tidak bisa diubah itu, teman-teman. Oke, Miss akan bantu capture ya di chat Zoom. Miss lihat di chat Zoom, teman-teman boleh dilihat di sana. Sudah Miss bantu capture ya untuk jawaban nomor satu. Itu ada tiga opsi jawaban. Kita coba dulu teman-teman ya. Yang masih terkendala boleh disampaikan sama Miss. Nomor satu. Coba misalkan keliling ya. Kita lihat Radit. Oke, Radit sudah lancar. Lanjut lagi. Semangat Radit. Kenzi, Kenzi boleh dicoba lagi ya. Tadi seperti seperti punya Umay tadi. Nah, boleh dipilih tiga saja Kenzi. Jawaban yang sama, dipilih salah satu aja. Kemudian Kenzi boleh lihat yang ada di chat Zoom ya. Miss sudah kirimkan capture. Bisa dilihat di sana. Oke, kemudian Rifano. Oke, good job. Rifano sudah. Umay. Nah, Umay bagaimana nih Umay? Tadi sudah bisa dicoba salah satu? Kita coba salah satu dicentang, kemudian kita cek answer. Nah, bisa ya, Umay. Oke, good job, Umay. Ya, lanjut lagi nomor berikutnya. Kemudian Janet. Janet sudah selesai ya. Oke, mantap. Janet sudah lanjut nomor berikutnya. Kemudian Kenzi lanjut nomor berikutnya. Oke, good job. Kemudian Arya kita coba lagi ya Arya ya. Kita pilih tiga nomor saja Arya. Nah ini coba dicentang salah satu saja Arya. Mau yang ini atau yang ini? Arya boleh pilih salah satu ya. Tunggu sebentar, kita cek dulu. Sepertinya punya Arya urutannya berbeda dengan punya Miss. Kita cek ya, satu persatu Arya. Yang pertama, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Nah, ini benar ya. Oke, lanjut lagi Arya. Berikutnya, kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Oke, sudah. Yang ini ya. Oke, mantap. Lalu berikutnya, kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Angka, string, nilai logika. Oke, sudah dijawab. Satu, dua, tiga. Klik answer. Coba kita cek. Oh, ini jawabannya sepertinya di atas tadi ada berapa ini punya punya Arya. Kita cek ya. Sepertinya jawabannya hanya tiga Arya. Yang dicentang sama Arya berapa ini? Satu, dua, tiga. Oh iya, sudah tiga ya. Tapi masih belum bisa. Coba kita cek lagi Arya. Wait, coba di scroll ke atas dulu Arya. Nah, di paling atas itu apa tuh? Kunci, kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah, angka, string, dan nilai logika. Oke, kemudian, berarti ini coba jangan disilang yang ini Arya. Coba yang ini ya.
Kita coba yang ini ya. Nah, sekarang kita centang yang ini, lalu kita klik answer. Nah, itu salah satunya. Loh, masih salah juga. Kunci kamus. Oh, tunggu sebentar, Arya. Kenapa nih punya Arya belum bisa? Wait ya, Miss mau cek lagi. Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, angka, string, nilai kamus, dan daftar. Ah, ini Arya, yang ini nih. Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Yang ini ya, Arya ya. Nah, yang ini ternyata Arya. Yang ini salah nih, Arya boleh di centangnya dihapus ya. Oke, satu, dua, dan satu lagi. Kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah, angka, string, dan nilai logika. Kunci kamus yang mana itu? Nah, sekarang itu. Satu, dua, tiga. Nah, ada tiga jawaban nih. Kita coba lagi, Arya. Satu kali lagi, klik. Masih belum bisa. It's okay, Arya. Wait ya. Di refresh dulu, Arya. Kita refresh dulu. Nah, kita tunggu ya. Masih di refresh. Kemudian, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, angka string, nilai logika, kamus, dan daftar. Kemudian, kamus berisi pasangan nilai kunci ini, kemudian menjadi kamus. Nah, ini nilai kamus. Kemudian, satunya lagi, kunci kamus hanya dapat berupa kunci kamus mana tuh jawabannya? Kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah, angka, string, dan nilai logika. Yang ini. Nah, itu dia. Ada tiga jawaban. Belum bisa. Coba Miss bantu dari sini ya, Arya ya. Teman-teman boleh dilanjutkan ya. Nih punya Arya sepertinya ada kendala, teman-teman. Coba Miss lagi mau bantu Arya dulu. Yang lain boleh dilanjutkan untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Miss, Mari. ini kok Oke. nggak bisa? Punya Rifano masih belum bisa di nomor berapa? Dua. Rifano nomor 2. Oke. Ada keterangan apa di sana, Rifano? List indices must be integers, not tuple. Nah, ini dalam bentuk Ini integers, integer. bukan tuples. Oke. Ada kendalanya di situ ya. Oke, Rifano. Tunggu sebentar ya. Miss akan cek satu persatu. Oke. Ya, itu sudah dalam bentuk kurung siku ya. Kurung siku. Sudah pakai kurung siku. Ah, itu ada kurang komanya, Rifano. Kurang koma setelah di baris kedua terakhir itu ada koma. Dipisahkan koma. Nah, gitu, Rifano. Oke, good. Lanjut ya, Rifano ya. Kemudian, Miss akan bantu Arya. Nih, ada yang masih terkendala nggak nih, teman-teman? Boleh disampaikan ya, seperti Arya dan Rifano ini tadi. Wait, Miss akan coba login dari sini. Kita cek ya. Nomor 2, teman-teman, di sana perintahnya adalah perbaiki bug dalam program. Nah, boleh dicoba dulu nih teman-teman. Nanti yang sudah selesai boleh di-share ke teman-teman yang lain ya. Nanti kita pakai code share seperti biasanya nih. Yuk, boleh dicoba dulu eksperimen untuk nomor 2. Kita perbaiki bugnya. Cara untuk mengetahui bugnya di sebelah yang mana, teman-teman bisa play dulu ya. Kita run dulu. Kemudian setelah itu kita bisa tahu ada bad input di baris keberapa. Kemudian kita coba di sana ya untuk menemukan kejanggalan yang perlu kita perbaiki. Nah, jadi teman-teman di sini berlatih untuk exception handling itu ya, memperbaiki error. Nah, lanjut lagi teman-teman. Semangat. Oke, Arya, ini Miss coba dari sini ya, Arya ya. Untuk nomor 1.
Oke. Miss link code share-nya belum ada, Miss. Oke, iya belum ada Umay. Habis ini nanti Miss ini ya, siapkan ya. Sedang Miss siapkan nih Umay. Tunggu Ya, sebentar Miss. Umay. Oke, thank you Umay. Lanjut lagi. Miss sedang ini memperbaiki punya area. Nomor satunya masih belum bisa nih punya area, belum bisa hijau. Yang pertama, daftar dapat berisi objek. Nah, itu benar ya. Tapi di sini dia tidak bisa lanjut. Apakah ada kesalahan dari programnya atau karena ini jawabannya yang kurang sesuai? Wait. Yang pertama, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Kemudian, kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi, ini bukan yang ini ternyata. Daftar ya, kamus bisa berisi pasangan nilai kunci. Oke, sudah bisa Arya. Lanjut ya, nomor 2. Boleh di-refresh dulu Arya. Lanjut ke nomor 2 ya. Arya boleh di-refresh. Coba di-refresh lagi Arya. Sekarang sudah bisa. Refresh lagi. Klik. Nah, dari sini sudah Miss perbaiki untuk nomor 1 ya. Klik. Di-refresh lagi. Sudah bisa. Cek lagi ya. Nah, itu harusnya udah bisa tuh. Lanjut nomor 2 Arya. Nah, nomor 1 sudah. Ini udah terbuka nih. Klik ya, nomor 2. Arya bisa langsung ke nomor 2 itu ya. Nah, Miss sudah buka. Oke. Lanjut ya Arya ya. Nomor 2. Nah, berikutnya teman-teman kita akan bahas ya. Di nomor 2 ini teman-teman akan memperbaiki kode yang error. Di sana tadi sepertinya kurang koma ya teman-teman ya. Di baris kedua tadi ada test result sama dengan kurung siku 85,4 sampai sekian. Nah, itu teman-teman perlu menambahkan koma. Seperti yang ditanyakan oleh Rifano tadi. Kemudian kita bisa tambahkan di sana ya, Miss akan taruh di code share aja supaya teman-teman bisa melihat juga yang Miss sedang sampaikan. Oke, boleh dilihat di chat Zoom. Ini ada link ke code share, boleh teman-teman akses dulu nih. Untuk ke code share ya, Miss sudah siapkan ya. Tadi pertanyaan dari Umay. Nah, ini udah si Miss kirimkan di chat Zoom. Boleh dibuka dulu nih teman-teman. Di sana sudah ada kode program. Nah, sebentar lagi Miss akan bahas nih. Oke, sudah bisa diakses atau belum teman-teman untuk code share-nya? Sudah, Miss. Oke, sudah ya. Umay, sudah. Henzy, sudah. Arya, sudah. Janet, oh, belum. Arya belum. Coba Arya boleh dibuka dulu di chat Zoom ya. Di chat Zoom Miss sudah kirimkan sebuah link ke code share. Nah, nanti di sana ada sebuah kode program yang Miss sudah tuliskan. Oke, sudah? Sudah ya Arya ya. Oke, Radit, apakah sudah? Sudah, Miss. Sudah? Oke, thank you Radit. Janet, apakah sudah? Sudah bisa akses code share-nya yang Miss kirimkan? Sudah, Miss. Sudah, oke, thank you Janet. Rifano, sudah bisa juga ya? Yang Miss kirimkan sudah diterima atau belum Rifano linknya? Sudah? Sudah. Oke, thank you. Nah, berarti sudah ya, Rifana sudah. Thank you, Rifana. Nah, sekarang sudah lengkap nih. Oke, teman-teman. Nanti di sini, di link tersebut, teman-teman bebas untuk share kodenya juga. Nah, jadi ini ada contoh referensi dari punya Miss ya. Nanti kalau teman-teman punya penyelesaian yang berbeda dari punya Miss, boleh banget di-share juga di sini. Dikasih keterangan, nomor, kemudian nama ya. Nanti teman-teman bisa saling share juga di sini. Jadi kita tidak hanya satu referensi kode aja. Boleh nanti kalau teman-teman punya referensi sendiri-sendiri ya, boleh di-share di sini teman-teman. Oke, gitu ya. Lanjut lagi berikutnya kita akan bahas untuk nomor 2. Nah, yang pertama, Miss memiliki test result. Test result di sini ada sebuah data, list teman-teman ya. Ada beberapa list nih, ada list di dalam list. Nah, ini sebuah data bersarang. Ada list di dalam list. Jadi list yang pertama kita memiliki data 85,4, 71,4 dan sekian-sekian itu. Lalu list yang kedua ada 89,5, kemudian 80,0 dan lain-lain. Itu list yang kedua. Lalu list satu dan list 2 kita gabungkan menjadi sebuah list, teman-teman. Jadi ada list di dalam list gitu ya. Jadi struktur data bersarang istilahnya. Kemudian kita beri nama test result.
Lalu di sini ada sebuah variabel average. Nilai awalnya adalah 0, maka di sana average sama dengan 0. Ya. Kemudian ada for result in test result, kemudian 0 ya. Nah, ini for result in test result. Jadi untuk nilai yang ada di dalam struktur data bersarang test result, nah, kemudian dia average-nya. Oke, boleh. Siapa yang mau bertanya? Arya? Eh, aku udah Heeh. bisa buka, aku udah bisa buka code share. Nggak bisa buka code share? Oke, coba Arya. Miss, lihat dulu share screen-nya Arya. Nah, ini masih yang Google Chrome ya. Coba Arya share screen yang entire screen Arya. Share screen seluruhnya. Ya, coba diklik dulu yang ada di chat Zoom. Miss sudah kirimkan sebuah link yang ada di chat Zoom. Nah, Arya boleh klik di sana ya. Udah ketemu linknya Arya? Sudah. Kemudian diklik saja satu kali. Nah, kemudian Arya akan diarahkan ke sebuah website namanya CodeShare. Kemudian kita tidak perlu login. Nanti Arya langsung bisa melihat kode yang ada di sana dan juga bisa menuliskan kode di sana. Gitu ya. Oke, apakah sudah bisa Arya? Sudah atau masih terkendala? Boleh disampaikan kalau masih ada kendala ya. Sudah? Lanjut lagi berikutnya. Oke, good job. Nah, seperti itu. Kalau ada kendala boleh disampaikan, teman-teman. Misalkan bahas lagi ini. Miss mau keliling juga. Yang masih terkendala boleh disampaikan sama Miss. Yang ada pertanyaan juga boleh ditanyakan ya. Miss sambil menyiapkan untuk kode program referensi berikutnya. Oke. Nanti kalau masih ada yang error ya, teman-teman, boleh dicek lagi keterangan bad inputnya ada di baris keberapa. Kemudian kita cek di baris tersebut apa yang masih kurang. Nah, boleh dicek kembali. Struktur penulisan sebuah list dan struktur penulisan sebuah dictionary. Nah, teman-teman boleh cek kembali. Oke, lanjut lagi berikutnya ya. Misalkan bahas lagi lanjutannya, tadi ada for result in test result 0 nih. Jadi kita akan melakukan ya looping teman-teman. Nah, di sini ada sebuah looping ya, for loop. Melakukan looping dengan untuk menjumlahkan. Jadi semua nilai ujian pada tes result kurung siku 0 itu, teman-teman. Kemudian dia akan menghitung rata-rata dan juga membagi dengan total nilai dengan jumlah elemen. Nah, maka dia rumusnya seperti itu, teman-teman. Average dibagi dengan len test result. Rata-rata dengan membagi total nilai dengan jumlah elemen ya. Len itu panjang, berarti total dari jumlah elemennya. Kemudian untuk menampilkan rata-rata nilainya ya, nilai sebelumnya kita bisa gunakan print teman-teman. Print average test result after, kemudian average dibagi len dan test result satu. Oke, itu outputnya nanti bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi ada average test result before dan average test result after. Nanti otomatis akan muncul angkanya, nilai nominalnya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk nomor 2, apakah ada yang mau bertanya dulu nih untuk nomor 2 sebelum Miss akan lanjutkan untuk nomor 3? Enggak, belum Nomor ada, 2? Miss. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada Miss lanjut lagi. Nomor 3. Nah, nomor 3 teman-teman boleh dibaca dulu. Pertanyaannya ada di sebelah kanan itu teman-teman. Selesaikan programnya. Outputnya nanti akan seperti yang di kotak itu. Hands of department. Heads ya. Heads of department. Kepala departemennya. Ada siapa aja? Ternyata ada Smith dan Robinson. Kemudian Department Project Managers-nya ada Jones, ada Swift. Nah, itu ada sebuah struktur data bersarang. Di sana sudah disiapkan, ada namanya departments, teman-teman. Berisi informasi secara rinci dari Department Sales dan Department Development. Kemudian dari masing-masing departemen terdapat informasi tambahan. Ada employer, manager, dan head-nya. Jadi ada pegawainya, manajernya, dan kepalanya. Ada siapa? Namanya akan muncul juga. Oh ternyata pada departemen sales ternyata
pegawainya ada Smith dan Jones. Kemudian manajernya di departemen sales namanya Jones. Lalu headnya siapa? Kepalanya ternyata Smith gitu. Jadi hanya ada dua ya anggotanya. Lanjut lagi berikutnya untuk Departemen Development, pengembangan. Di situ ada pegawainya namanya Jackson, Swift, dan Robinson. Kemudian terdapat manajer namanya adalah Swift. Kemudian headnya siapa? Oh, Robinson gitu. Nah, cara membacanya seperti itu teman-teman. Untuk struktur data bersarangnya ya. Lanjut lagi, berikutnya kita akan kasih referensinya untuk teman-teman ya. Di code share lagi. Ini, Miss siapkan dulu untuk nomor 3. Nah, teman-teman bisa dilihat juga untuk nomor 3 di code share. Nah, itu dia. Sudah muncul ya. Boleh di-refresh dulu teman-teman. Kalau masih belum muncul, boleh di-refresh. Nah, nanti akan kelihatan di sana untuk nomor 3. Miss kasih keterangan. Nah, di sana Miss gunakan print, teman-teman. Karena untuk mencetak informasinya, kita memerlukan fungsi tersebut, fungsi print. Print head of department dan juga print department project managers. Jadi ada dua departemen yang perlu kita munculin nih pada output gitu. Kemudian kita gunakan for loop, teman-teman ya. For loop. Nah, for department in departments, print strip, kemudian department head. Nah, dia akan muncul. Ternyata headnya siapa gitu. Miss, izin Kemudian, kamar mandi ya, Miss. oke Umay, ya boleh. Thank you Umay. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Berikutnya, print department project managers. Nah, jadi untuk department di departments. Jadi kalau department tanpa S teman-teman, artinya dia adalah sebuah nilainya. Nah, dia elemennya gitu ya. Kalau department pakai S di sini kita definisikan sebagai struktur data bersarangnya. Jadi muncul juga, oh ternyata manajernya siapa aja. Nah, nanti teman-teman bisa munculin dengan fungsi tersebut. Fungsi print ya. Itu untuk penjelasan nomor 3, teman-teman. Oke. Nomor 3 boleh dituliskan dulu nih. Apakah ada yang mau bertanya atau ada kendala untuk nomor 3 boleh disampaikan sama Miss. Nih, Arya sudah bisa melihat code share dari Miss? Apakah sudah bisa melihat code share dari Miss? Boleh dilihat di sana ya. Miss sudah siapkan code share-nya. Kalau sudah bisa, boleh dipelajari. Kemudian boleh ditanyakan sama Miss, mana yang masih belum Arya pahami gitu ya. Oke? Oke ya. Lanjut lagi, Miss mau keliling. Berikutnya, nah kepencet ya tadi ya. Miss tulis ulang nih. Dah. Oke, lanjut lagi ya. Janet, oke, good job Janet. Boleh lanjut, boleh dicoba dulu nih Janet. Ini ada play, itu untuk demonstrasinya ya, Jan ya. Jadi Jan nanti boleh klik di sini, kemudian untuk mengetahui alur dari programnya Jan bisa lihat di sini. Tuh, boleh di play dulu. Jadi itu ada demonstrasi program gitu Jan ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya, Umay baru ke toilet, kemudian Kenzi. Nah, ini Kenzi sudah mulai mencoba ya. Jadi di sini ada demonstrasinya ya, Kenzi ya. Kemudian Kenzi coba memasukkan. Nah, yang pertama itu ada apa itu? Boleh diinputkan. Oke. Nah, Kenzi boleh play lagi nih. Luncurkan, jelajahi programnya. Kemudian diinputkan, misalnya nomor 1 atau nomor 2. Jadi Kenzi bisa klik angka 1 atau 2, kemudian enter. Nah, muncul ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti outputnya yang diminta seperti itu, Kenzi. Kemudian Jen yang sedang mencoba ya. Jen belum dicoba nih. Boleh dicoba dulu nih Jen ya. Di play dulu. Kemudian Radit. Radit udah sampai mana nih? Keliling lagi. Oke, belum kelihatan masih hitam ya. Mungkin karena ini dia loading ya. Sekarang udah kelihatan. Oke, Radit sudah sampai nomor 4 ya. Nah, di sini Radit sudah mencoba untuk demonstrasinya juga. Oke, kemudian Radit memasukkan angka 2, lalu ada onboarding. Nah, ini dicoba. Kemudian Radit boleh coba ini untuk nomor 4 ya. Nanti outputnya seperti itu Radit. Nah, bagaimana? Nanti Radit bisa gunakan struktur data bersarang. Lalu fungsi-fungsinya. Oke, Radit, semangat.
Lanjut lagi. Ayo Arya. Wah, sudah selesai nomor 3. Mantap Arya. Lanjut ya. Arya boleh play di sini ya. Nih. Arya boleh play di sini. Kemudian waktu di play Arya boleh inputkan. Nah, coba diinputkan angka 1 Arya. Kalau dimasukkan angka 1 apa yang terjadi? Wah, muncul ya informasi onboarding lalu professional development. Lalu angka 2. Nah, muncul terus ya Arya ya. Looping, terus menerus. Nah, kalau kita tidak tahu looping terus-menerusnya berapa kali, berarti kita pakainya while atau for nih, teman-teman. Nah, Miss kasih clue ya. Kita pakainya while atau for. Kalau kita tidak tahu seberapa harus mengulang, pakai for atau while. Ada yang masih ingat? Looping While. and while, ya, good job Well, nih. Miss, well. Iya, while ya. Kita pakai while nih, Mas sudah kembali lagi. Oke, lanjut lagi. Jadi kita pakai while teman-teman ya, nomor 4, betul banget yang dikatakan Kenzi dan Umay. Jadi kita pakai while loop karena kita tidak tahu seberapa kali program akan berulang karena dia akan terus muncul ya pada demonstrasi di sebelah kanan itu. Nah, maka kita bisa gunakan while, kemudian kita gunakan condition. Tadi ada jawabannya ada beberapa itu ya. Kalau jawabannya satu, dia muncul informasinya. Terus kalau dimasukkan angka 2, dia juga muncul tuh. Terus habis itu kita bisa membuat sebuah condition di dalam condition nantinya. Nih, coba Miss akan contohkan, tuliskan referensinya di code share lagi ya. Nanti teman-teman bisa dilihat di sana. Kemudian, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget disampaikan sama Miss ya. Nomor 4. Nah, ini dia. Oke, teman-teman boleh di refresh ya. Di code share sudah Miss tuliskan di sana untuk nomor berikutnya, nomor 4 ya. Yang pertama di sini ada sebuah struktur data bersarang. Kita beri nama trainings. Kemudian di dalam trainings terdapat key. Nah, ini yang key yang pertama adalah onboarding. Lalu key yang kedua adalah professional development. Kemudian pada masing-masing key memiliki sebuah value. Value-nya di sini adalah sebuah dictionary, teman-teman. Nah, jadi ada sebuah dictionary di dalam dictionary ya. Kalau ini ada dictionary di dalam dictionary. Ada kamus di dalam kamus. Kemudian pada onboarding itu memiliki informasi person in charge, kemudian topics dan date ya. Jadi masing-masing memiliki informasi tersebut. Person in charge, topics dan juga date. Lalu berikutnya pada professional development juga sama. Dia memiliki data, person in charge, topik, dan date. Sama ya. Maka kita bisa tuliskan di sana teman-teman untuk informasi tambahannya. Ada leadership, computer skills ya, accident prevention, teamwork, itu merupakan topik-topiknya. Ada masing-masing department. Lanjut lagi berikutnya. Nah, lalu kita gunakan fungsi print, teman-teman. Karena muncul pada output di sebelah kanan tadi, pada demonstration ya, itu ada pro team training session keterangannya. Maka kita bisa gunakan print, teman-teman, fungsi print untuk memunculkan output seperti yang pada ada di demonstrasi. Nah, itu. Kemudian kita gunakan fungsi print lagi. One name of training session, kemudian two info of on training session. Jadi memberi informasi kepada pengguna. Nantinya kan teman-teman bikin program itu untuk dipakai sama pengguna ya, oleh customer. Nah, jadi kita beri keterangan juga supaya customer tidak bingung nih mau dimasukkan angka apa atau dimasukkan huruf apa. Nah, jadi kita beri arahan. One, name of training session. Jadi kalau diinputkan angka 1, itu untuk nama dari sesi trainingnya. Kalau diinputkan angka 2, itu untuk informasi terkait training session. Jadi ada yang nomor 1 untuk nama, yang nomor 2 untuk info. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya kita akan meminta pengguna untuk memasukkan datanya dalam bentuk sebuah inputan tadi ya, teman-teman ya. Maka kita gunakan fungsi input. Kemudian setelah diinputkan, kita masukkan di dalam variabel. Kita simpan di dalam variabel action. Lalu berikutnya kita gunakan looping teman-teman. Kenapa pakai looping tadi ya? Karena muncul terus-menerus. Nah, terus udah dijawab juga sama Umay sama Kenzi tadi. Kita pakainya while. Kenapa pakai while? Karena dia akan terus-menerus berulang dan kita tidak tahu seberapa kali loopingnya
akan berjalan. Maka kita gunakan while, teman-teman. While action tidak sama dengan off. Nah, artinya kalau teman-teman belum memasukkan kata off pada program tersebut, maka programnya akan terus berjalan. Nah, kalau dimasukkan kata off, dia akan berhenti otomatis, gitu ya. Programnya akan berhenti kalau diinputkan off. Kemudian, setelah diinputkan, nah data tersebut bisa masuk ke beberapa condition. Ada beberapa kondisi di sini. Yang pertama, if action sama dengan satu, maka kalau jawabannya itu sama dengan satu gitu ya, maka for training in training, print strip training. Jadi kalau yang diinputkan itu ada di dalam data yang sudah kita sediakan pada trainings, maka dia akan print nama trainingnya gitu ya. Lalu berikutnya, kalau jawabannya sama dengan dua, nah kalau sama dengan dua tadi adalah infonya ya, dia akan munculin infonya. Berarti kalau info, kita minta dulu. Kita meminta dulu pengguna untuk memasukkan data. Nah, title, kita beri nama variabelnya title. Kemudian setelah kita simpan di dalam variabel title, kita buat condition lagi teman-teman. Nah, jadi setelah pengguna memasukkan angka 2, kita meminta pengguna lagi untuk memasukkan nama dari trainingnya. Nah, jika nama yang diinputkan oleh pengguna itu ada di dalam data kita, ya, pada trainings, maka dia akan masuk ke condition yang pertama. Nah, dia akan print topiknya, date-nya, dan juga person in charge. Jadi yang dimunculin informasinya itu ada tiga, teman-teman. Ada person in charge, kemudian topik, dan date. Nah, jadi ada tiga info yang dimunculin nantinya. Kemudian, kalau ternyata yang diinputkan oleh pengguna ternyata belum ada di dalam data yang kita siapkan, otomatis ya ada keterangan that training session does not exist. Nah, ternyata yang diinputkan oleh pengguna itu tidak tersedia trainingnya gitu. Nah, jadi teman-teman tidak bisa memunculkan infonya karena memang belum ada pada daftar. Nah, itu untuk conditionnya, teman-teman. Kemudian setelah itu muncul lagi pertanyaan action number of exit. Nah, itu akan terus muncul berulang-ulang. Jadi perlu kita masukkan di dalam looping. Nah, jadi dia perlu dimasukkan di dalam looping. Kita simpan dalam variable action. Nah, itu untuk penjelasan dari kode program nomor 4 ya. Teman-teman boleh dicoba untuk eksperimennya nomor 4. Nah, kemudian diinputkan pada outputnya. Diinputkan angka 1 atau angka 2. Kemudian kalau angka 2 berarti dimasukkan juga nama trainingnya siapa gitu ya. Kemudian nanti akan muncul apa. Nah, itu boleh untuk eksperimen. Oke, lanjut lagi misalkan keliling ya untuk nomor 4. Nah, di sini Radit sedang mencoba ya. Oke, good job Radit. Lanjut lagi Radit. Umay, oke, sedang mencoba juga Umay. Kemudian, apakah ada kendala Umay untuk nomor 4? Nggak ada, Mix. Belum ada ya. Oke, mantap Umay. Belum ada kendala. Lanjut lagi ya. Semangat Umay dan Radit. Kemudian, Selesai, Miss. Sudah sampai bintang, Miss. oh udah selesai sampai bintang. Wah, keren Maksudnya deh. bintangnya belum selesai, lagi ngerjain yang Oh, bintang. lagi ngerjain. Boleh, boleh, Umay. Kalau sudah selesai, boleh lanjut di nomor berikutnya ya. Untuk belajar nih. Boleh, Umay. Kemudian Radit, Rifano ya. Yang sudah selesai nanti boleh dilanjut ke bintang ya. Lanjut lagi. Berikutnya, misalkan keliling. Nah, ini Rifano sedang mencoba eksperimen untuk nomor 4 ya. Boleh banget. Nah, semangat Rifano. Kemudian Jen sudah sampai bintang juga. Ih, sama ya. Oke, mantap, Jen. Kemudian Kenzi sudah sampai mana Kenzi? Coba Kenzi boleh kasih tahu Miss nih. Apakah ada kendala untuk nomor 4 ataukah sudah selesai nomor 4? Kenzi, oke kita lihat ya share screen-nya Kenzi sedang loading di sini. Oke mantap Kenzi. Kenzi apakah sudah bisa memahami untuk kode program yang Miss berikan untuk nomor 4? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke, mantap Kenzi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget disampaikan sama Miss ya. Oke, semangat Kenzi dan Jen ya. Berikutnya Miss akan keliling lagi. Nah, ini Arya. Oke, kita inputkan Arya. Coba kalau diketikkan off, apakah dia akan berhenti programnya? Nanti Arya akan melihat
Nah, dia akan berhenti programnya. Oke, mantap Arya. Bisa ya. Oke, good job Arya. Nih, untuk nomor 4, apakah ada yang Arya ingin tanyakan? Nomor 4 nih sama Miss. Apakah ada yang ingin ditanyain? Nomor 4, boleh banget disampaikan. Belum ada Arya? Belum ada? Arya, mana di suaranya? Belum kedengeran suaranya Arya. Apa? Nah, Arya, apakah ada pertanyaan nomor 4? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, sudah paham atau belum Arya nomor 4? Paham. Paham ya? Oke, mantap Arya. Kalau sudah paham, boleh lanjut di nomor berikutnya ya. Bagus sekali nih progresnya teman-teman. Nah, kalau sudah, nanti di bagian bintang itu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau teman-teman ingin mengerjakan, boleh banget. Nah, itu optional ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Misalkan cek dulu di sana. Nah, sepertinya banyak yang mengerjakan bintang ya. Oke, kalau begitu kita bahas sekalian aja. It's okay, nggak apa-apa ya. Kita bahas untuk bintang yang pertama. Nah, bintang yang pertama itu pertanyaannya apa nih? Tandai contoh kode yang benar ditulis itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau teman-teman ketemu soal yang seperti ini, yang tidak ada errornya itu yang mana? Nih, contoh kode yang benar nih. Yang nggak ada errornya kita bisa eksperimen pada laboratori. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, teman-teman bisa sambil membuka laboratori. Seperti kemarin ya. Sepertinya waktu itu pernah Miss ajarkan teman-teman untuk mencoba eksperimen ya. Membuka dua tab. Satu untuk platform algorithmics yang course, kemudian satunya lagi kita buka laboratorinya. Jadi kita bisa copy dan kita coba running programnya. Apakah dia ada error atau tidak? Itu cara kalau teman-teman mau eksperimen menggunakan laboratori. Atau kalau teman-teman ingin tanpa laboratori juga bisa banget ya. Jadi kita bisa memperhatikan dari penulisannya di sini. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui struktur penulisan bersarang ya, struktur data bersarang yang tepat, maka otomatis akan bisa memilih jawaban yang benar di sini. Nah, jawaban yang benar itu yang mana nih, teman-teman? Penulisannya di sini sepertinya ada sebuah list di dalam list ya. Itu yang results yang pertama. Ini karena urutannya berbeda-beda ya, teman-teman ya. Nanti punya Miss sama punya teman-teman kadang urutannya itu acak gitu. Jadi misalkan bantu capture aja di sini. Karena sama-sama namanya result semuanya itu, ya. Results semuanya hasilnya. Nah, di sini yang benar ada dua, teman-teman. Yang benar ada dua, yakni yang ini nih, jawabannya tuh. Oke, sudah kelihatan ya, capture di chat Zoom, Miss kirimkan. Yang pertama, ada sebuah list di dalam list, teman-teman. Jadi ada list di dalam list, jadi kita pisah dari kedua list tersebut dengan tanda koma. Nah, itu teman-teman. Kalau sebuah list ya, pastikan ingin memisahnya dengan tanda koma, teman-teman. Kemudian, jawaban yang benar yang kedua, ini ada sebuah dictionary di dalam list. Nah, jadi ada sebuah list dalam bentuk isinya tuh dictionary gitu ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan yang pertama pakai kurung siku. Kemudian kita gunakan kurung kurawal yang berisi sebuah dictionary. Nah, di sini ada dua dictionary. Yang pertama berisi before ya, key-nya before, value-nya sebuah list. 84,91,49,57. Kemudian ada dictionary yang kedua, after, dan juga memiliki nilai sebuah sebuah list ya. 84,61,78,89. Nah, itu untuk penjelasan dari bintang yang pertama. Teman-teman boleh pilih jawaban tersebut. Nanti kalau teman-teman ingin mempraktekkan ya untuk eksperimennya, boleh dibuka laboratorinya untuk membuktikan apa iya sih jawabannya itu benar, apakah tidak ada error gitu kan. Nah, jadi kalau ada bad input artinya kodenya masih salah penulisannya. Kalau tidak ada bad input artinya dia bisa benar. Nah, walaupun tidak muncul outputnya. Kenapa? Karena kita belum munculkan menggunakan fungsi print. Jadi kalau kita copy kode yang ada di sana, dia hanya bentuk struktur data besaran aja. Nah, jadi kita belum menyuruh ya, menyuruh atau memerintahkan perintah untuk
print. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita belum pakai fungsi print, outputnya belum muncul, teman-teman. Kayak gitu ya. Itu untuk bintang yang pertama. Kemudian berikutnya, misalkan keliling lagi. Bintang yang pertama, oke sudah ya, Kenzi sudah. Jen, oke, yang masih terkendala boleh banget disampaikan sama Miss ya. Untuk nomor nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya tadi. 4, 5 ya, sampai nomor 4 aja. Tidak ada nomor 5, nomor bintang adanya ya. Oke, 1, 2, 3, 4, kemudian bintang. Bintang 1. Nah, jawabannya ada dua, teman-teman ya. Nah, ini Arya, boleh dipilih nih. Jawaban yang benar yang mana Arya? Ini dan juga yang mana nih Arya? Before, after? Nah, ini terlalu banyak ya. Pilih salah satu dari masing-masing jenis. Jadi ada dua jawabannya. Lanjut lagi ya. Ini Radit sudah join kembali. Tadi sepertinya ada kendala ya Radit ya. Ini Iya, sudah Miss. kembali lagi. Oke, kenapa tuh Radit tadi kendalanya? Jaringan internetnya atau device-nya? Iya, mungkin Oke oke Radit. Sekarang sudah aman ya. Lanjut lagi Radit, semangat. Radit sudah sampai mana Radit sekarang? bintang kedua. Bintang yang kedua. Oke, mantap Radit. Lanjut lagi, semangat. Berikutnya nanti kita akan bahas ya. Nomor berikutnya, bintang yang kedua. Bintang yang kedua ini perintahnya apa nih teman-teman? Untuk menuliskan kode programnya itu ya. Nah ini sepertinya cukup panjang. Ini tidak wajib teman-teman. Nah, nanti kita ada kuis ya. Nanti kita ada kuis untuk final ya. Materinya terkait struktur data bersarang nih. Struktur data bersarang. Yeay. Iya, Gampang ya. lagi. So Kita ada gampang. kuis. Ya, oke. Semangat teman-teman. Lanjut Gampang lagi. lagi nggak kayak tadi. Iya, Arya. Nanti kita main kuis ya. Hari ini mau main apa nih? Apakah kripto atau Fishing Frenzy atau mau Tower Defense nih? Teman-teman mau pilih apa nih hari ini? Boleh banget. Ada yang punya usul? Ada Aku yang punya ide? aku kali paling suka kripto karena aku Kripto. Mm-mm. karena aku main Python. Oh iya, betul. Iya, jadi kayak beneran ini ya, mining gitu ya. Kayak programmer beneran, Arya. Oke deh, mantap. Print you Ya, semangat ya teman-teman ya. Habis print ini you are bin. siapin dulu. Print you are Oke. print. Ini sambil Miss siapin bintang yang kedua ya, teman-teman ya. Miss taruh di code share aja. Miss taruh di code share untuk bintang yang kedua. Mungkin ada yang sedang mencoba. Nah, ini Miss taruh di code share juga untuk bintang yang kedua ya. Miss kasih keterangan bintang Tak dua. tak tung tak tak tung Oke, tak sudah tak ada tung ya, tak tak teman-teman ya. tung tak tak tung tak tak tung. Oke, sudah ada ya teman-teman ya. Bis sudah kirimkan di code share. Itu ada sebuah kode program tambahan untuk bintang 2. Bintang 2, nah itu ada question. Kemudian kita gunakan sebuah apa nih teman-teman? Dictionary. Nah ini ada dictionary di dalam dictionary teman-teman ya. Oke, jadi boleh ditambahkan. Oh, tidak ada dictionary di dalam dictionary. Ini hanya dictionary-nya aja, teman-teman. Jadi yang pertama ada what are KPIs, kemudian value-nya. Iya, benar. Jadi ada dictionary di dalam dictionary, betul. Nah, ini ada dictionary di dalam dictionary, kemudian kita gunakan fungsi print, lalu ada sebuah looping. Nah, ini ada looping. For question in questions. Nah, kalau tanpa S di sini, dia berarti elemennya, teman-teman, yang ada di dalam struktur data bersarang tersebut. Lalu kalau questions yang pakai S, dia adalah nama struktur data bersarang. Nah, itu ya perbedaannya. Di sini kita gunakan seperti itu. Kemudian print question, lalu correct answer sama dengan nol ya, variable. Dia adalah sebuah variable. Kemudian terdapat nilai I sama dengan 1.
Nah, jadi awalnya variabelnya I itu bernilai 1, teman-teman. Kemudian kita gunakan for loop. Jadi ada looping di dalam looping nih, looping bersarang ya. Jadi ada data bersarang, ada loop bersarang juga. Jadi ada for answer in question. Nah, ini kita tuliskan lagi, teman-teman. Nah, ini boleh dituliskan untuk bintang 2. Nanti kalau ada kendala boleh banget disampaikan sama Miss ya. Untuk yang sudah selesai nomor 1 sampai 4 boleh dikerjakan, lanjutkan untuk bintang 1 dan bintang 2. Untuk bintang 1 Miss sudah taruh jawabannya di chat Zoom, kemudian yang nomor bintang 2 Miss taruh di code share. Karena nomor 1 tadi bintang 1 jawabannya ini ya, teman-teman ya, sebuah option. Jadi bukan kode yang panjang gitu, tapi option teman-teman diminta untuk memilih. Kemudian di nomor bintang 2, nah itu adalah sebuah kode program yang panjang. Jadi teman-teman bisa lihat di code share, itu yang lebih jelas ya. Oke, sambil misalkan bahas lagi. Nah, kenapa kita pakai for loop di sini? Nah, jadi ada looping teman-teman ya, looping di dalam looping teman-teman nih. For question in questions, maka dia akan print question. Dia akan mencetak pesan awalnya teman-teman ya. To complete the onboarding process, take this test. Kemudian setelah itu ada looping. Lalu kita gunakan correct answer sama dengan 0. Nah, ini sudah Miss bahas ya tadi ya. Oke, kemudian ada if-nya, ini yang belum tadi. If reply sama dengan correct answer, jadi kalau yang diinputkan itu sama dengan correct answer, maka muncul jawaban. Outputnya print correct answer. Kemudian, kalau jawabannya selain yang sama dengan variable correct answer ya, maka muncul outputnya incorrect answer. Nah, itu untuk conditionnya teman-teman. Oke, jadi correct answer ini sama dengan sebuah variable ya, teman-teman ya. Correct answer adalah sebuah variable. Nah, variable itu digunakan untuk menyimpan data ya, sebuah data. Oke, variable untuk menyimpan sebuah data. Nanti teman-teman boleh dicentang-centang lalu disubmit. Nah, setelah disubmit nanti akan berwarna kuning. Jadi Miss bisa lihat progresnya teman-teman. Gitu ya. Oke, mantap nih teman-teman ya. Miss mau keliling lagi. Oke, Umay. Nah, Umay sedang mengerjakan ya. Oke, good job Umay. Sudah. Kemudian Arya. Nah, ini juga sudah Arya ya. Wah, mantap nih Umay dan Arya. Sudah untuk bintang yang kedua, lanjut lagi ya. Setelah ini kuis nih. Kemudian Jen. Nah, Arya dan Umay boleh dibuka buluketnya ya sambil disiapkan. Kemudian Janet. Oke, Janet nanti boleh disubmit ya. Jangan lupa disubmit Janet. Kode programnya Miss sudah sampaikan di code share ya. Jen nanti boleh lihat di code share. Miss sudah kirimkan. Kemudian untuk Kenzi. Kenzi sudah juga, oke, good job. Kenzi boleh buka buluketnya. Kemudian Raditya, sudah sampai mana Raditya? Bintang yang kedua itu optional nih. Raditya apakah sudah mengerjakan bintang yang kedua atau sedang mengerjakan? Sudah mengerjakan. Sudah mengerjakan, oke, mantap. Kalau sudah, Radit boleh lanjut buka buluketnya ya. Kita Hmm. siapkan. Habis ini kita kuis. Nah, lanjut lagi. Kemudian Rifano. Rifano, apakah ada kendala Rifano? Sudah sampai nomor berapa Rifano? Sepertinya tadi Rifano sedang mencoba eksperimen ya. Untuk nomor 4 tadi ya, Rifano ya. Coba kita lihat. Oke, Rifano sepertinya masih eksperimen nih teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau coba-coba seperti Rifano nih boleh banget ya. Jadi nanti ada referensi kodenya tuh tidak hanya satu ya. Jadi kita bisa saling belajar dari kode referensi dari teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman boleh saling code share. Nah, kirim code share di grup gitu ya. Jadi kita bisa sharing kodenya. Oke, mantap. Rifano, lanjut lagi. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk kuis nih. Nanti Rifano boleh dilanjutkan ya. Berikutnya kita buka bluket dulu ya. Rifano, Janet, Radit, Kenzi, Umay, dan Arya. Nah, Miss sedang siapkan untuk pin gamenya. Hari ini kita akan bermain Blue Cat yang kripto, teman-teman. Tadi sesuai request. Tadi Arya ya, Arya request kripto. Oke, kita mulai. Hari ini kita materinya tentang data bersarang nih.
kita siapin dulu kripto. Masih tersisa waktu 10 menit ya, teman-teman ya. Kita akan gunakan waktunya untuk kuis. Nah, jadi tujuannya kuis itu supaya Miss tahu materi yang mana yang perlu Miss sampaikan lagi gitu. Ya, jadi Miss akan tahu hasil evaluasi dari kuis tersebut. Oh, ternyata di bagian materi ini ya yang belum terlalu teman-teman kuasai, jadi perlu Miss akan sampaikan lagi nanti. Gitu ya. Lanjut lagi berikutnya. Oke. Boleh diinputkan kodenya ya, teman-teman. 8465659. Miss kirimkan di chat Zoom. Nah, di sini di chat Zoom, Miss kirimkan sebuah kode 8465659. Nah, itu untuk kode pin gamenya, teman-teman. Boleh dibuka Blue Cat-nya terlebih dahulu. Untuk linknya, Miss juga akan bantu kirimkan ya, bluecat.com. Nah, ini dia. Miss kirimkan di chat Zoom. Di sana ada www.bluecat.com. Nah, itu boleh diklik aja linknya. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke sebuah website namanya Blue Cat. Lalu kita klik aja join a game. Yang warnanya biru itu ya teman-teman ya. Join a game. Jadi tidak perlu login, bisa teman-teman. Kalau sudah join a game, kemudian berikutnya teman-teman bisa masukkan kodenya dan juga nickname-nya. Misalkan share screen lagi. Nih, Blue Cat. Oke, tunggu sebentar, Miss share screen ulang ya. Tadi sepertinya nggak terlalu kelihatan. Nah, ini dia, udah kelihatan sekarang. Ada Jen, kemudian Small VC, lalu ada Rivano, lalu ada Kenzi. Oke, kita tunggu lagi. Sudah ada 4 student di sini. Miss masih tunggu lagi ya. Masih kurang 2 student lagi nih. Yuk, teman-teman, semangat nih. 2 lagi. Ya, Miss tunggu. Siapa yang masih belum join? Boleh langsung segera join ya. Masih kurang 2 student lagi nih. Oke, kurang 1 lagi. Ini sudah ada Umay. Oke, Kenzi sudah ya. Kemudian Radit, mana nih Radit? Radit, apakah sudah join? Arya, sudah join? Sudah, oke Radit. Nah, ini dia, sudah lengkap ya. Kita langsung mulai saja ya. Siap ya teman-teman? 3, 2, 1. Kita mulai. Yeay, semangat. Semangat ya teman-teman ya. Miss kasih. Nah, ini musiknya Miss nyalain volumenya. Oke, semangat teman-teman. Nah, ini kalau kelas grup gini lebih seru ya. Karena bisa saling hack. Oke, semangat. Nih, udah ada Kenzi ya. Kenzi sudah menjawab jawaban nomor 1 nih. Kemudian ada Radit. Oke, lalu ada Rifano. Tak cip cup siapa yang aku. Radit lagi. Oke, Kenzi nih. Yuk, semangat Eh, teman-teman. ini. Oh, Oke. yang bisa diubah. Oh, bagaimana aku mainnya? Aku lupa. Ya, aku lupa lagi. Oh, Oke, oh, aku ingat lagi. Aku lupa. Aku. Ah! semangat nih teman-teman. Masih ada cukup waktu ya. 8 menit lagi. Aku habis. Aku dijual rumahnya. Aku rumahnya Semangat dijual. nih. Aku rumahnya dijual. Dijual rumahnya. Iya, Bitcoin Mana ya? aku habis. Lanjut lagi Arya. Jangan sampai kena hack ya. Ah, Sampai kena hack nih teman-teman. please create that Dipertahankan ya. password.
Cap cip cup siapa yang aku pilih? Ingat ingat ingat. Oh, enggak. Itu kan aku salah. Cepetan cepetan. Yes. Oh, oh, ye. Semoga. Oh, oh. Tuh kan ini. Oh, oh, awal tengah terus. Cepet cepet cepet. Ya, ya silakan. Nanti udah bisa dibuka. Oke, good teman-teman. Nah, persaingannya ketat banget nih. Jangan sampai Nah, diambil kriptonya nih ya. Oke. oh, please. Oh. Oh, 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 aku nggak dapat apa. Bolongi, Please, get that first one. bolong, oh, bolongi. Cap, cap, yes. Incorrect. Ya, oke ya, ya. Oh, ya. Jangan dekat-dekat ya, danger. Cap, 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 siapa yang aku pilih? Ini, sama ayatnya. Ini, ada apa? Cap. Oh, revenges. Cap. Semangat teman-teman. Gampang, 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 gampang. Sudah, tuh kan? Incorrect. Hah? 4 menit lagi. Bu, Roblox, 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 Roblox. Kenapa? Tak. Hah? Kenapa? Danger kan? Bu. Danger. Hah? Danger. Itu gawat ya. Danger. C, D, E, F, G, H, Danger. Tuh, itu yang danger tuh, yang itu yang danger. Oh. Udah. Open, Bu. open, Hah? open, 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 open udah. Nggak apa-apa. Bu. Itu yang bahaya tuh, danger tuh. Bu. 3 menit lagi teman-teman. Nah, ini Radit nih urutan pertama. Terus ada Small Fish. Ada Rivano, ada Jen, ada Umay, ada Kenzi. Semangat. Bu. 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 Again. Bu. 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 Oh, ini geser udah. Hmm. Oke.
Oleh karya tipe data yang bisa diubah apa yuk? Wow, wow. You can do hacking, Rivano. Please guess their password. Processing. Oke, semangat teman-teman. Okay. Kiss ke Oh, kamu nyuri skill. 2 menit lagi. Ini tidak mudah satu kamus. Use untuk. Rivano. Please guess their password. Oke, ini ada Umay di urutan pertama. Disalib lagi sama Radit ya. Lalu ada Jen, Kenzi. Lalu ada Small Fish, ada Rivano. Semangat teman-teman. Persaingannya ketat banget ya ini ya. Naik turunnya cepat sekali nih. Oops, 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 Putarnya. oops, oops. Oke, 1 menit Oops. lagi ya teman-teman. Tidak. Tidak dapat, tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Ah, kenapa sih? Temperatur itu, ayo cepat. Ah, capek. Tidak itu dapat. Tuh, in. Tuh. Hah? Integer. Ah, capek, capek. Takut, Pak. Eh, tuh. Kenapa? Oke, teman-teman. Ah, 30 ah. detik lagi. Eh, capek. Sama main capek kayak main game. Ini padahal main game loh. Dan like the game. Uh, Okay. This their password. unicorns. Booms. Tujuh, Oh. enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Waktunya habis ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Peringkat pertama ada siapa? Peringkat ketiga ada Jen. Peringkat dua ada Radit. Peringkat satu ada Rifano. Oke, teman-teman, mantap ya. It's okay teman-teman ya. Ini tujuan dari kuisnya itu supaya Miss bisa tahu materi mana yang perlu Miss untuk evaluasi lagi, perlu disampaikan lagi gitu ya. Jadi tujuan kuis itu selain untuk Artinya apa ya? seru-seruan, sekalian untuk Miss Artinya bisa apa ya? evaluasi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gimana? Hari Ini ini siapa tadi yang kita sudah mau main belajar siapa yang tentang main? struktur Siapa data yang main? bersarang ya Ya, teman-teman ya. akurat, accuracy 89%. Good. No. Iya. Accuracy. Akurasinya tinggi. Oke, teman-teman nih. Apakah ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri lesson hari ini? Gimana? Pas aku dulu, 2. Pas sekarang, Oke, 5. oke, teman-teman, belum ada. Gak ada, Miss. Belum ada. Umay belum ada nih. Kenzi, ada yang mau disampaikan, Kenzi? Nggak ada. Belum ada juga. Kemudian Rifano, Rifano dan Janet nih. Mana nih suaranya? Tidak. Belum ada. Jen, Jen, apakah ada yang mau disampaikan, Jen? Belum ada. Belum ada juga. Oke, Arya dan Papa, apakah ada yang mau disampaikan? Eh, Ada? tadi Apa aku tuh? Hmm. kedua, sekarang aku kelima. Iya, itu oke. Gak apa-apa, Arya. Karena tadi naik turunnya memang sangat cepat ya, Arya ya. Karena tadi Aku permainannya, dicuri uangnya. iya, kripto itu mainnya seperti itu. Jadi, siapa cepat dia dapat gitu. Terus kita mempertahankan kriptonya caranya bagaimana, Arya tadi? Caranya, jangan sampai kena hack ya. Tuh, oke, Tapi itu tadi oke. aku dapat Hmm? ngopi. Dapat dapat apa tuh? Itu pas Dapat? aku bener kayak aku
aku pilih-pilih sesuatu tapi ternyata Hmm? dapat nothing. Oh, nothing. Ternyata nggak ada apa-apanya. Berarti ada faktor keberuntungan juga ya. Berarti ada faktor strategi, kemudian keberuntungan ya. It's okay, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Buat seru-seruan ya gitu. Oke teman-teman semua. Selain kita sudah belajar tentang struktur data bersarang, kita juga sudah membahas Besar. beberapa soal-soal latihan Kupartikus, dan juga kuis ya. kupartikus, Kita akhiri dulu kupartikus, lesson hari ini ya kupartikus, teman-teman ya. Dan kita akan kupartikus, berjumpa lagi di kupartikus, lesson berikutnya di hari Jumat minggu depan. kupartikus, Oke, terima kupartikus, kasih semua dan sampai jumpa. Bye. Kasih, kupartikus, Terima Miss. kasih. kupartikus, Oke, terima kupartikus, kasih teman-teman. kupartikus, Terima kasih, Miss. Terima kupartikus, kasih juga. kupartikus, Bye. utatikos, 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 utatikos. Dah. Bye. Oke, dadah. Kasih, Miss. Bye. Oke, dah. Ya, Kita benar. tutup ya.